Pagi adik-adik, anak-anak semua. Jumpa lagi bersama saya Arfi Bambani atau bisa dipanggil Abagi. Pagi ini kita akan mengadakan seri webinar Ingin Jadi Apa yang ke-8. Nah, kali ini saya menghadirkan seorang insinyur jembatan. Begitulah beliau menyebut dirinya sendiri, insinyur jembatan. Atau kalau lebih besar lagi sebenarnya insinyur sipil. Jadi yang spesialisasinya membuat bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, pembicara kali ini yang kita hadirkan adalah spesialisasinya jembatan. Terakhir, beliau mengikut mendesain jembatan layang lengkung terpanjang di dunia. Jadi sudah melayang, melengkung lagi. Ya, kira-kira panjangnya 148 meter. Nah, sementara jembatan lengkung terpanjang di dunia sebelumnya itu berada di Langkawi, itu cuma 120 meter. Dan itu konstruksinya tidak beton, yang tidak fully beton seperti yang kita lihat di Jakarta sini. Jadi ini sebuah terobosan besar dalam sains, dalam ilmu pengetahuan di Indonesia, bagaimana bagaimana tim insinyur Indonesia bisa membangun sebuah jembatan layang lengkung yang hebat ini. Nah, Tante Fatma, saya sudah ask to unmute. Nah, sudah hadir ya? Ya, di sini sudah hadir Tante Fatma Yusrizal. Beliau adalah insinyur jembatan tadi yang saya sebut. Saat ini Tante Fatma bekerja di sebuah konsultan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi jembatan yang terakhir dikontrak oleh PT Adikarya untuk mengembangkan jembatan yang sekarang kita bisa lihat di perempatan Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, Tante Fatma, halo Tante Fatma. Sudah hadir ya. Suaranya nggak keluar ya? Suara apa kedengeran nggak, Gi? Ya, halo semua. Bisa dengar suara saya ya? Oh, bisa. Tante Fatma. Sebentar ya teman-teman, sepertinya ada problem koneksi. Fatmanya malah keluar sebentar. Wah, ini baru masuk lagi. Arfi. Ya. Sudah. Tante Fatma sudah bersama kita lagi. Ya, Tante Fatma, silakan kita mulai dengan presentasi biasanya 15 menit. Setelah itu kita tanya jawab dengan anak-anak semua. Oke. Silakan Tante Fatma. Selamat pagi. Adek apa panggilannya gimana enaknya ya? Adek-adek kali ya. Adek-adek, abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tante namanya Fatma Yusrizal. Sebentar, Tante share screen ya. Bisa share screen, Vi? Bisa dong. Belum di accept. Ini ada yang... Ada yang share screen juga ini. Iya. Siapa itu? Tolong keluarin dulu ya. Gimana cara ngeluarinnya? Nazira. Nazira, keluar dulu dari screen-nya. Ya. Nazira. Ya.
Silakan Tante Fatma. Nah, oke, kita mulai ya. Di webinar hari ini khususnya bercerita tentang profesi insinyur jembatan. Mungkin yang gampang dimengerti oleh adik-adik semua insinyur jembatan. Tapi kalau bahasa kerennya mungkin bridge engineer ya, ceritanya begitu. Sebagai perkenalan, nama Tante Fatma Yusriza, berasal dari Padang. Terus Tante sekolah di Teknik Sipil ITB. Terus ini keluarga Tante, ada Om Remon, ada Abang Nabil, naik kelas 3 SMP, terus ada Zisan, naik kelas 5 SD. Pekerjaan Tante sebagai desainer jembatan. Nah, ini kira-kira outline yang kita mau cerita hari ini. Jadi, kita cerita tentang sebenarnya insinyur jembatan itu apa sih? Terus, Tante mau ngasih tahu nih sama adik-adik, jembatan di Indonesia itu keren-keren loh bentuknya, canggih-canggih, dan yang bangun itu sudah merupakan orang-orang Indonesia. Jadi mungkin kita sudah bisa membangun negeri kita sendiri nih ceritanya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana caranya bangun jembatan? Nah, nanti akan Tante kasih lihat bagaimana proses membangun jembatan. Sekarang tentang insinyur jembatan. Sebenarnya jembatan itu apa sih? Jembatan itu merupakan sebuah struktur atau bangunan yang menghubungkan dua lokasi. Jadi kalau misalnya kita lewat sungai, ada sungai lebar, supaya bisa melintasi sungai, kita bangun jembatan. Atau kalau misalnya lewat di atas tol, kita mau ada penambahan jalan, kita lewat di atas jalan yang lain, kita bangun jembatan. Nah, untuk jadi insinyur jembatan itu harus sekolah di teknik sipil, kuliahnya. Atau kalau misalnya mau di STM sipil dulu, nanti lanjut ke sekolah, tetap harus ke sekolah teknik sipil. Jadi nanti beberapa universitas, rata-rata universitas di Indonesia sudah menyediakan jurusan teknik sipil. Nah, kerjaannya apa aja? Jadi insinyur jembatan itu bisa di lapangan, maksudnya di tempat lokasi jembatannya dibangun, atau bisa di kantor mendesain jembatan di komputer, bisa sebagai mengawasi pembangunan jembatan, banyak bisa jadi apa saja sih sebenarnya ya. Nah, terus ini Tante cerita tentang jembatan-jembatan yang ada di Indonesia. Kita punya jembatan AK namanya, atau jembatan Titian AK di pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, ini jembatannya sudah lama sekali, jadi mulai dibentuk. Jadi ini dibentuk dari jalinan akar pohon beringin, dijalin dibentuk sampai dia bisa menjadi jembatan. Nanti adik-adik bisa lihat, ini kalau Tante annotate ya. Nih, ini jadi dari akar beringin ini dijalin terus sampai ke ujung sana. Nah, dia pembangunannya dari tahun 1890 baru bisa dipakai itu tahun 1916. Jadi kira-kira itu berapa tahun ya? 26 tahun lah kira-kira ya. Nah, jadi untuk membuat jembatan akar ini dia butuh waktu sekitar 26 tahun. Terus selanjutnya, sebentar. Ini hapusnya gimana? Oke. Biasa aja ngapus. Nah, selanjutnya ada namanya Jembatan Soekarno di Manado. Nah, ini jembatannya keren. Kita lihat ada landscape, ada gunung-gunung, ini ada lautan. Nah, ini namanya jembatan kabel stay. Jadi kebetulan ini jembatannya simetris ya, kiri sama kanan. Terus dibuat dengan bahan pembuatnya itu adalah beton, dikasih ada besi-besi, terus ada post tensionnya juga. Post tension itu semacam besi juga, tapi dia punya kekuatan yang jauh lebih kuat dari besi. Nah, ini kita lihat, ini namanya sistem cantilever. Sebentar, saya balik.
Kenapa dia balik? Oke, yang ini jembatan Pasupati. Jembatan Pasupati ini sama dengan jembatan kabel stay tadi, cuman prinsipnya berbeda karena dia punya ini namanya backstay. Jadi backstay ini menahan, ini ada bentangan namanya ya. Ini bentangan yang lebih panjang, ini ada bentangan yang lebih pendek. Jadi kabel yang di belakang ini namanya backstay akan menahan bentangan yang lebih panjang ini supaya dia tidak melendut terlalu besar. Jadi supaya dia balance, apa sih istilahnya balance? Bang. Seimbang ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada namanya jembatan Ampera di Palembang. Nah, jembatan ini bahannya dari baja atau kalau lebih dikenal besi ya. Apa istimewanya dua jembatan ini? Ini ada jembatan Batu Rusa di Pangkal Pinang ini daerah Belitung ya. Istimewanya dua jembatan ini, jembatan Ampera ini balok ini dia bisa diangkat ke atas pakai sistem pendulum namanya. Jadi ini ada pendulum pemberat, ada pemberat. Jadi ketika ini diberatin, ininya naik. Kira-kira begitu. Nah, terus ada lagi namanya jembatan Batu Rusa. Dia memakai sistem baskul. Jadi ini bisa ngangkat, jadi nanti kapal bisa lewat, atau dia nutup seperti ini. Nah, jadi kalau ada kapal mau lewat, jembatannya kebuka, kapalnya lewat, terus nanti nutup lagi. Kira-kira begitu. Ya, pakai hidrolik. Terus selanjutnya kita Indonesia punya jembatan Kalikuto. Nah, ini jembatannya terkenal waktu kemarin mudik 2018. Nah, jadi jembatan ini namanya jembatan pelengkung dengan kabel penggantung. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, sistem pembuatannya arch atau pelengkungnya dibikin dulu, terus dia ketemu, terus dipasang kabel-kabel, terus baru cross member atau cross girdernya digantungin. Setelah dia digantungin ketemu, baru dipasang lantai jembatannya. Nah, jadi jembatannya habis itu. Jadi bahan ini, material baja jembatan ini terbuat dari baja. Terus kita juga punya jembatan Tukat Bangkung di Bali. Jembatan ini merupakan jembatan paling tinggi se-Asia Tenggara. Jadi dari atas ini, dari top girder namanya ya, dari atas lantai jembatan sampai ke bawah di pondasi itu 71 meter. Ini jembatan apa, Tante? Ini namanya jembatan tipenya balance cantilever. Jadi Nah, ini buat apa? ini jembatan jalan raya biasa. Wow. Tukat Bangkung. Tinggi sekali. Ini dikira-kira tahun 90-an pembangunannya kalau tidak salah. Tante masih sekolah ini. Ketika jembatan itu dibangun. Oke. Terus kita juga Indonesia. Ini yang bangun insinyur Indonesia ini. Nah, lanjutnya kita punya tidak mau dia. Nah, ini jembatan LRT yang Tante kemarin ikut, ada di Kuningan. Jadi bisa terlihat, ini dia belum nyambung nih. Ini sistemnya balance cantilever juga sama dengan yang Tukat Bangkung tadi. Nah, ini mungkin ini gambarnya kepotong ya. Jadi ini tuh ngengkung. Ini mau ketemu, nanti ketemu nih. Jadi ini namanya traveler. Kalau Tante annotate, ini ada traveler. Traveler ini megangin cetakan boxnya. Nanti dia maju. Setelah ini jadi, dia maju lagi. Jadi nanti ketemu di tengah. Kira begitu. Terus sama, ini jembatan Adam Malik yang di busway Ciledug. Prinsipnya sama juga dengan ini. Cuman kalau busway ini dia lurus. Nah, ini jembatannya melintasi Jakarta Outer Ring Road. Jadi dia tinggi ini 20-an meter, 25 meter. Jadi kalau misalnya kita berdiri di atas jembatan ini, Jakarta kelihatan semua deh. Nggak semua juga sih. Tapi intinya jembatan ini tinggi, cuman nggak setinggi Tukat Bangkung tadi ya. Nah, terus kita juga, nih Tante mau cerita.
Jadi dari contoh-contoh jembatan tadi yang keren-keren banget, gimana sih cara bangunnya? Nah, nanti coba adik-adik lihat. Ini ada beberapa video Tante ambil dari YouTube. Kita lihat bareng-bareng ya. Ulang dari awal. Ini pengeboran, pembuatan pondasi. Jadi pondasi ini namanya pondasi bor pile atau tiang bor. Jadi memang tanahnya dibor sama alat bor ini, terus dibuang keluar, dibor. Tapi sebenarnya prosesnya tidak sesimpel ini. Kita harus memasukkan beberapa material supaya alatnya bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi nanti beberapa titik akan dibor, lalu kemudian besi-besi dimasukkan, besi tulangan dimasukkan ke dalam, terus dicor. Dicor ini dimasukkan konkrit atau semen sampai dia set, sampai dia mengeras. Jangan deh. Terus beberapa tiang ini tiang pondasi. Terus kita bangun pile cap. Pile cap ini adalah kepala dari tiang pondasi tadi supaya pondasinya bisa sama-sama kerja sama. Nah, ini namanya tiang jembatannya. Kita biasanya sebutnya pier. Jadi piernya terus naik sampai dengan elevasi atau ketinggian yang sudah direncanakan. Kita butuh jembatannya tingginya berapa nih? Terus naik ke atas, dicor. Kayak main Minecraft ya Tante ya? Pasang lagi tulangan besinya, disambung lagi, dicor lagi. Nah, sampai dia di level paling atas. Nih, bentar lagi dia nyampe nih. Nah, metode jembatan ini namanya balance cantilever cast inside. Cast inside ini maksudnya jembatannya dicor, dilakukan pengerjaannya di lokasi. Nah, ini kita bikin pier head namanya. Pier head ini adalah kepala jembatannya, ujung di atasnya itu. Nah, ini dipasang traveler. Travelernya dipasang, traveler itu fungsinya untuk megangin cetakan box. Box itu adalah lantai jembatan ini. Mungkin Tante bisa pause sebentar. Nah, ini kita bisa lihat, ini tuh ada box sebenarnya. Box itu adalah bentuk dari lantai jembatannya. Kenapa dibikin box? Supaya dia cukup kuat. Jadi tingginya bermacam-macam. Ada yang kalau yang di Kuningan itu 8 meter. Nah, yang baru ini Tante di Dukuh atas tingginya 9 meter. Jadi 9 meter kira-kira gedung 3,5 lantai lah ya kira-kira. Nah, lanjut ya. Jadi tidak dicor di tempat ya? Ini dicor di tempat, Arfi. Jadi apa? Kan ini ada backisting itu cetakan box. Ini kita susun biasanya dari bisa besi, bisa kayu atau apa sih kayu lapis ya. Yeah. Nah, nanti setelah dipasang tulangannya, backistingnya ditutup, habis itu dicor. Nah, traveler ini yang merah-merah ini namanya traveler. Dia berfungsi untuk megangin cetakan ini karena dia kan ngegantung, nanti kelihatan. Nanti kita lihat. Kita lanjut dulu kali ya. Nah, ini kelihatan boxnya. Dipasang, ini dicor slab atasnya. Terus travelernya maju lagi. Dipasang lagi backistingnya, dipasang tulangannya, dicor lagi. Nah, kelihatan dia menggantung. Ini nggak kelihatan dari samping ya. Tuh, dia maju lagi. Dicor, ditunggu dingin dulu, baru dicor lagi ya? Seperti huruf T, T atasnya dia terus manjang-manjang. Ini jembatan yang di Kuningan begini sistemnya? Gimana sih? Jembatan yang di Kuningan begini sistem bikinnya? Iya, prinsipnya begini. Nah, ini kita kelihatan. Jadi dia menggantung. Balok boxnya ini menggantung tanpa ada penyangga. Nah, nanti yang kekuatannya ada di post tensionnya.
Post tension itu ada kabel ya Post di tension itu tulang. semacam kawat yang sangat, nah ini udah nyambung nih jembatannya. Ini contohnya jembatan Banyumanik di daerah Jawa sana. Jawa Tengah ya. Atau ada juga nanti jembatan Gedawang pakai konsep ini juga. Ini jembatannya udah jadi nih. Oke, kita stop aja ya. Nah, nanti Tante punya lagi. Nah, kita lihat ini segmental precast. Jadi dia tidak cor di tempat, tapi boxnya dibikinnya di pabrik dulu, tapi nanti habis itu diangkut ke lapangan. Coba kita lihat ya. Kayak dimulai bikin pondasi dulu sama seperti tadi. Kebetulan ini pondasinya sama bore pile. Ada lagi nama tipe pondasi tiang pancang. Jadi tiangnya udah jadi di pabrik dulu, habis itu dipancangkan ke tanah. Jadi dipancangkan, dia kayak dipukul-pukul, pakai hammer, alatnya namanya hammer, supaya dia bisa kayak mukul paku. Ini pile cap-nya dicor, nanti naik ke atas. Kita cepetin aja ya. Oke, terus sampai ke level atas. Nah, ini namanya pompa untuk pengecoran, pipa trainingnya ngecor. Ini namanya pier head. Nah, ini nanti dipasang gantry namanya. Gantry ini, nah box-box ini sudah dicetak dulu di pabrik. Entah di mana, biasanya sih luar kota ya, jauh-jauh, supaya karena kita butuh pabrik yang besar sekali, luas. Jadi biasanya itu daerah Karawang. Nah, ini nanti disusun-susun. Dibuat selang-seling ini nanti diturunkan sampai, jadi dia butuh space yang cukup supaya nggak tabrakan ya. Nah, habis itu naik ke atas. Habis itu di stressing, jadi kita punya post tension di sini. Nah, terus di lowering sesuai dengan posisinya dia. Ini kayak Lego ya, Tante ya? Hah? Kayak Lego. Betul. Nah, ini gantry-nya maju lagi, susun lagi, di stressing lagi. Nah, nanti diturunkan sesuai dengan elevasinya, disambung. Jadi ini hanya menyusun-nyusun, tapi ada namanya post tension ini pakai external tendon. Yang diperlukan untuk menyatukan dari segmen-segmen box tadi. Jadi post tension ini jadi seperti kayak dijahit. kabel, nah, ya, kabel di dalam tadi. itu ya, disambungin semua. Oke, yang terakhir namanya jembatan Holtecam. Nah, ini jembatannya beda. Ini jembatan rangka arch. Jembatan baja dengan pelengkung namanya, tapi ada kabelnya. Ini ada di Jayapura. Ya. Jadi ini bentangnya 150 meter. 150 meter itu sekira-kira 1,5 kali lapangan bola, panjangan lapangan bola. Jadi ini materialnya dibawa pakai barge namanya, atau apa ya, tongkang kali ya. Jadi untuk ngangkatnya itu 150 ton kapasitas kren ini. Ini kebetulan yang bikinnya Wagner Biro, ini nama fabrikatornya. Jadi dia bikin dulu yang merah-merah ini, baja-baja penyusun jembatan itu dibikin di pabrik, terus dimobilisasi, dibawa dengan kapal tadi, dibawa ke Jayapura, terus baru dirakit. Nah, terus ini dilas. Untuk nyambung-nyambungnya pakai las. Kayak Lego juga ya. Dan ini besar sekali sebenarnya. Coba kalau tadi ada keterangannya, berat kerennya aja 150 ton. Nah, ini namanya bentang counterweight-nya dia. Jadi ini adalah semacam pemberat, karena kan bentang sampingnya tadi 75 meter ya. Bentang tengahnya 150, jadi bentang ini sebagai counterweight. Nah, menahan beton ini dicor sebagai pemberat. Ya. Nah, udah segmen pertama dari yang span sana, yang dari sisi sungai sebelah sana sudah dipasang.
Berarti ini buat pemasangan sisi yang sebelah sininya lagi. Segmen terberatnya 60 ton. 60 ton itu sekira kalau misalnya berat 60 kg 1000 kalinya. Terus ini dilas, disambung. Untuk memasang ini katanya selama 2,5 bulan. Hanya untuk bikin merakit ini saja. Nah, ini udah kepasang nih ya, 1, 2, 3 ya. Nah, terus bentang tengah yang 150 meter itu buatnya di Surabaya. Dirakit di pabrik seperti ini. Ini dipasang cross membernya. Nah, ini namanya arch pakai gentry. Arch-nya ini dirakit sampai menyambung, membentuk lengkungan. Ini 3 bulan, bikin ini 3 bulan sendiri. Jadi mungkin ketika ada pekerjaan di lapangan yang tadi, fabrikasi di Surabaya juga jalan, jadi tandem. Nah, berat totalnya 2000 ton. Wah. Untuk satu utuh begitu ya? Beratnya 2000 ton. Lalu dikapalkan utuh-utuh begitu ke Jayapura? Betul. Nah, ini barge yang akan mengangkut arch yang tadi, segmen pelengkung tadi dibawa ke kapal untuk dibawa ke Jayapura. Nah, ini levelingnya harus sama supaya nanti dia bisa dimobilisasi naik ke atas barge ini. Settingnya nanti, nah itu tadi kelihatan. Dengan mengatur jumlah air di dalam barge-nya. Naik. Terus nah, setelah itu harus diperkuat nih. Ini kan naik, nanti kalau ada arus laut, jadi dia harus ditempelkan ke kapalnya supaya dia nanti nggak gerak-gerak waktu ada gelombang laut yang cukup keras. Jadi dia tetap nempel di kapalnya. Nah, dibawalah sama kapal, terus jalan dia sampai ke Jayapura. Wow. Perjalanannya 45 hari. Lama banget. Karena dia menempuh jarak 3.200 km. Nah, kita udah nyampe nih di Jayapura. Ini tadi struktur yang sudah terpasang, ditambahkan dengan segmen, namanya main span ya. Jadi ini segmen bentang utamanya yang ada di tengah yang paling panjang. Ini kapalnya diposisikan supaya segmennya bisa masuk di tengah-tengah. Nah, ini dipasang bearing, jadi dia pakai pendulum bearing. Pendulum bearing ini berfungsi untuk mereduksi gempa. Jadi Jayapura itu merupakan zona gempa yang besar, yang paling besar di Indonesia sebenarnya. Jadi pendulum itu akan mereduksi gempa yang masuk ke jembatan. Nah, ini ngangkat nih. Struktur tengah tadi diangkat. Ya. Pakai lifting frame. Ada 4 jacknya. Ini yang biru-biru ini namanya jack. Nah, terus dilas sama struktur yang tadi sudah jadi. Wow. Nah, yang biru ini jacknya. Jack itu kayak pasak ya? Pasak ya. Kayak baut. Baut ya. Nah, ini lantainya dicor. Sudah jadi jembatannya. Keren kan? Wow. Nah, ini yang bikin Wagner Biro namanya. Nah, oke, segitu aja. Udah ada yang raise hand belum ini? Oke, adik-adik. Jadi bikin jembatan itu biasanya tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi kalau yang rata-rata tergantung tingkat kesulitan jembatan dan panjang dan besarnya. Kalau yang LRT Kuningan kemarin 2 tahun, rata-rata tahunan deh. Memang lama sekali.
Mungkin ada yang mau bertanya, udah boleh dibuka sesi tanya jawab mungkin. Sudah. Silakan raise hand ya, pencet raise hand. Kalau enggak, nunggu antrian dari saya bacain. Kalau pakai raise hand, langsung. Saya baca dulu yang bertanya di chat ya. Sebentar. Mana nih bertanya di chat? Satu dulu. Berapa tahun membangun jembatan itu, Tante? Ini dari Reno nih. Sebentar. Berapa tahun membangun jembatan? Beda-beda. Jadi kalau yang LRT kemarin tergantung nih. Jadi untuk proses membuat jembatan itu kita harus membebaskan lahan dulu. Ada prosesnya. Apalagi kalau misalnya lahannya punya publik ya, itu harus diurusin tuh satu-satu tuh, harus dibebaskan lahannya. Nah, biasanya proses itu berbarengan dengan proses desain. Bisa juga lahannya sudah bebas, desain baru ada. Jadi macam-macam prosesnya. Cuman tidak bisa dipatok juga. Jembatan itu harus selesai berapa lama. Kalau kayak jembatan ada kemarin di Lenteng Agung, setahun udah jadi. Kalau yang LRT Kuningan kemarin 2 tahun. Jadi ada juga proses administrasi yang harus dibereskan. Misalnya kita tetap akan dicek oleh Kementerian PUPR terhadap desain dan pelaksanaan di lapangan. Jadi semuanya butuh proses. Iya. Begitu. Jadi ada kemungkinan meleset juga ya pas membangun ya? Banyak. Ada juga yang uangnya nggak ada. Misalnya nih setahun uangnya ada, terus tahun kedepannya nggak ada, ya udah di stop. Nanti tahun depannya nyambung lagi. Iya. Tadi ada Rania nih yang raise hand. Rania, saya unmute ya. Gimana silakan Rania. Yang jembatan di air pakai semen. Gini, kalau ada jembatan di laut kayak jembatan Selat Sunda, jadi biasanya itu kita bangun cover dam dulu. Jadi di airnya di apa ya, ditahan gitu ya, pakai kayak bendungan. Terus airnya dikeluarin, habis itu baru dicor. Jadi harus di cover dam dulu. Ya. Jadi tidak ada air di dalam ya. Dan itu lama dan sangat sulit. Gimana cara pesantren dan menambah tingginya? Ini dari Rania nih, ada yang bertanya. Rania. Ya. Kak, mau tanya. Ya, silakan Rania. Halo Rania. Jembatan itu... Ini Rania benar ya? Ya. Ya, Rania silakan. Jembatan itu hanya digunakan untuk apa aja? Macem-macem. Bisa buat lalu lintas mobil. Bisa ada khusus untuk tol. Tol itu juga mobil sih ya. Terus ada kereta api. Ada jembatan kereta api juga. Apalagi ya? Bisa buat lewat sapi. Ada jembatan air juga di mana? Transport intinya adalah bagaimana kita menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain. Jadi kita menghubungkan, misalnya nih kasihan Tante kemarin ada ngobrol sama teman Tante, ada anak yang nggak bisa sekolah karena bukan nggak bisa sekolah, susah pergi sekolah karena dia harus lewat sungai. Sungainya nggak ada jembatan. Jadi dia harus nyebrangin jalan kaki, nyebur tuh ke sungai buat pergi sekolah. Kalau airnya lagi tinggi, kalau lagi hujan gede, nggak bisa karena airnya deras gitu kan, kasihan. Nah, kalau yang kayak gitu misalnya kita butuh jembatan tuh supaya adik-adik bisa pergi sekolah dengan nyaman, nggak susah, seperti itu kira-kira. Oke. Gi, ada pertanyaan Gi? Ada. Ya, silakan. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Tante Fatma. Gi mau bertanya. Kalau yang kan kalau membuat jembatan di jembatan air itu kan
strukturnya perlu dibawa lewat kapal kan? Mm-mm. Terus kapal yang bagaimana yang bisa menarik itu? Kapalnya harus kuat juga Hmm. karena jembatan yang dibawa berat. Jadi kapalnya juga harus kuat. Jadi Yang besar yang pasti. harus harus Oke. yang Ya, berikutnya Abel. Silakan Abel. Halo Abel, Halo Tante, kabar? Ada? aku mau nanya dong. Oke. Ada nggak sih pembangunan jembatan Sumatera Jawa yang di Selat Sunda? Belum. Ada. Jadi itu memang sudah. Kenapa? Mau ke ini, mau ke Jawa. Ke Padang Tante, soalnya itu orang Mau ke Padang. Padang. Oh, orang Padang. Jadi sebenarnya jembatan Selat Sunda itu sudah lama mau dibikin, cuman karena sesuatu dan lain hal belum bisa diwujudkan. Gitu Abel. Abelnya hilang. Oh, saya suaranya hilang lagi ya. Saya ke pause. Nggak kedengeran? Bisa, sudah. bisa didengar. Sudah. Ya. Jembatan Selat Sunda itu berarti teknologinya bisa macam-macam dong ya nanti ya? Macam-macam. Ada panjang sekali kan? Biasanya dia nyambung ke pulau, Vi. Jadi Ya. loncat-loncat kayak jembatan Barelang. Barelang Oke. kan kemana dulu gitu. Oke, ini ada Aisyara yang bertanya. Aisyara, silakan. Sudah di-unmute tuh. Kayaknya masih mute ya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Hai, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa banyak orang untuk membangun jembatan? Wow, banyak. Pertanyaan Anda nggak bagus. bisa hitung, orangnya banyak banget. Jadi untuk bangun jembatan ya Aisyara, kita harus punya tukang. Kita harus punya orang-orang pengawas. Kita harus punya mandor. Belum yang desain. Banyak banget. Nggak bisa dihitung. Terima kasih bilang gitu. Terima kasih. Sama. Boleh belajar gak, Bu? Ya, berikutnya dari Alfat. Silakan Alfat, ada pertanyaan? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembangunan jembatan dan flyover, apa bedanya? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus Alfat. Flyover itu jembatan juga, tapi biasanya dia lewat di atas jalan. Jadi dia melangkahi jalan, namanya flyover. Jembatan juga sama sebenarnya. Jadi jembatan itu bisa melangkahi sungai, bisa melangkahi jalan, bisa melangkahi jembatan lagi. Kalau misalnya ada adik-adik yang mau ke bandara, itu jembatannya elevated ada berapa level? Ada 3 level, ada 4 level. Nah, itu elevated semua. Jadi sama-sama jembatan ya. Seperti tadi yang nanya Alfat ya. Terima kasih Tante. Sama. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Irfan. Tadi kan ada cerita yang jembatan Holtecam di Jayapura. Itu bagaimana cara kren memasang itu? Berarti butuh insinyur mesin juga ya untuk itu ya?
Yang kren itu biasanya ada operator kren yang memang sudah terlatih untuk mengangkat untuk mengangkat alat-alat struktur-struktur segmen-segmennya Vi. Jadi mereka biasanya ada kayak kren itu dia butuh lengannya, sudutnya berapa, itu ada hitungannya. Jadi memang harus tenaga yang sudah ahli mengerjakan sesuatu gitu. Ya, ya. Kemudian kalau dicor di air, jika tanahnya berbatu, itu gimana dong? Dibongkar dulu batunya. Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Yang namanya alat bor itu dia kayak apa ya? Ada yang pernah lihat ayahnya ngebor dinding nggak? Nah, kira-kira kayak gitu tuh bornya, cuman bornya gede. Ada yang sampai jadi besar mata bornya itu ada yang 1,8 meter, ada yang bahkan sampai 3 meter. Nah, itu nanti dia persis kayak bor dinding itu, tapi dia ngebor tanah. Nah, kalau batu udah lewat deh batunya kayaknya. Oke. Bubar semua batunya. Ini ada Pandeka Kenzi yang mau bertanya. Silakan. Pandeka atau Kenzi? Assalamualaikum semua. Tante, kalau jembatannya ada di air, nggak roboh. Ini pertanyaan bagus. Kenapa roboh, Pandeka? Robohnya kenapa? Katanya ada di dalam laut, emang nggak apa-apa kalau jembatannya di dalam laut? Bisa, kan dihitung supaya dia tidak roboh. Nggak boleh roboh. Ya. Kan tadi diceritain Tante, jadi ketika bangun jembatan di air, itu dibikin dulu boxnya, supaya air nggak masuk, baru dicor ke dalam, berdiri di atas cor itu. Jadi dia tetap berdiri di dalam tanah, Pandeka, cuman tanahnya di dalam air gitu. Betul. Jadi air itu kan tetap ada ada tanahnya, namanya itu seabed itu tetap ada. Jadi kayak kita berdiri nih, kayak kalau adik-adik ada baskom diisi air, itu tetap ada dasar baskomnya. Nah, dasar baskom itu kan tetap tanah tuh. Nanti dasar baskomnya dibor sampai kedalaman tertentu untuk menanamkan pondasinya. Setelah pondasinya kuat duduk di tanah yang keras di bawah, baru nanti strukturnya ke atas, dibangun struktur ke atas. Jadi air laut itu bukan berarti jembatan yang ngapung, bukan. Ada juga sih jembatan ngapung, tapi itu tipenya beda lagi. Jadi kalau jembatan yang mengapung itu biasanya nanti di bawahnya itu ada bukan kaleng ya, kayak semacam kaleng lah ya, tapi dia punya udara sehingga jembatan ini tetap ngapung. Ada lagi jembatan yang ngapung, tapi Tante lupa ini, nggak dimasukin. Mungkin lain kali ya. Terjawab ya Pandeka ya. Berikutnya dari Musa Sabit. Silakan Musa. Di mana jembatan terpanjang di Indonesia? Jembatan terpanjang? Iya. Kayaknya Selat Sunda ya. Selat Sunda apa sih? Surabaya, Selat Madura. Jembatan Madura. Ya, jembatan yang terpanjang itu Suramadu. Suramadu. Kayaknya ya. Bukan kayaknya, memang iya. Tuh, memang iya ternyata Musa. Jembatan yang terpanjang. Dan itu namanya apa? Suramadu. Diresmikan Pak SBY. Nama jembatannya? Iya. Suramadu itu singkatan dari Surabaya, Madura. Jadi Surabaya, Madu, Madura. Gitu. Terima kasih Tante. Nanti Om liatin gambarnya ya, Suramadu ya. Om pernah ke sana juga sama. Tuh, Tante mah belum. Kalau ke Surabaya harus ke sana. Seru, panjang banget. Berikutnya ada Valentinus Ayodia Kusyodono ya, yang ingin bertanya.
Silakan. Halo Tante. Halo. Halo. Tante, aku sebenarnya ada 3 pertanyaan nih. Nah, boleh. Oke, dicatat ya. Nih, Sebenarnya saya udah takut lupa. kasih tahu di chat Zoom. Cuma Oke. belum jawab. Saya ingin bertanya. Yang pertama, jika jembatan itu rubuh atau hancur, siapa yang disalahkan? Oke. Oke. Pertanyaan keren. Yang kedua, apakah ke depannya akan ada inovasi untuk membuat jembatan di bawah air? Oke. Ya. Yang ketiga, sekarang kan Jakarta sudah banyak jembatan nih untuk mobil, kereta, dan itu kan memerlukan pier dan pasti membutuhkan tanah. Nah, tanah itu kan pembuatannya kan memotong jalan raya. Jalan raya kan dulu luas, makin sempit akibat dari pembuatan jembatan. Nah, jika kedepannya mau buat jembatan baru di Jakarta, apakah jembatan itu pier-nya menyatu dengan jembatan lama atau gimana? Misalnya kayak sebuah gedung bertingkat jembatannya. Itu aja sih pertanyaan aku. Oke. Terima kasih, itu aja. Terima kasih, Valen. Sama-sama. Terima kasih, Valen. Saya jawab yang pertama. Kalau jembatan roboh, siapa yang disalahkan? Jadi biasanya kita akan mengetres itu apa ya istilahnya? Melihat lagi apa? Diinvestigasi. Nanti dilihat desainnya seperti apa. Terus nanti yang terbangun seperti apa, materialnya dicek, keruntuhannya seperti apa, nanti akan diinvestigasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Nanti dari sana akan kelihatan ini tuh kesalahannya dari pihak mana gitu. Jadi tidak main salah-salahan, tetap akan diinvestigasi setiap proses-proses mulai dari desain, pembangunan segala macamnya ya. Sampai jadi kita kalau mau bikin jembatan tetap materialnya dites. Jadi misalnya mau beli A nih ya, dicek sesuai nggak? Kita misalnya butuh kekuatan 100, yang kita beli beneran nggak kekuatannya 100 gitu ya. Nah, itu juga akan diinvestigasi sesuai nggak yang dibeli dengan spek yang diharapkan oleh perencana. Nah, terus yang kedua, kejawab ya, Valen? Ya, Valen udah mute. Oke. Bentar, saya unmute dulu. Yang kedua masih mute ya itu kayaknya sih. Udah di unmute. Kejawab ya pertanyaan yang Iya. pertama. Udah. Nah, sekarang yang kedua jembatan di bawah air. Kalau jembatan di bawah air namanya bukan jembatan kali ya, terowongan. Jadi kalau jembatan itu pasti ngelangkahi sesuatu. Kalau dia masuk ke dalam sesuatu kayaknya terowongan atau tunnel kali ya. Oke. Ya, jadi rasa-rasanya sih namanya bukan jembatan. Oke. Terus yang ketiga, bisakah jembatan disambung-sambung? Nah, prinsipnya begini. Jembatan itu kan dia duduknya tadi di pondasi. Jadi yang paling penting, jadi kayak kita berdiri nih, kita berdiri kan di kaki. Kalau tanah yang kita pijaknya goyang atau tidak stabil, atau kaki kita nggak kuat, kira-kira kalau Valen kakinya nggak kuat terus disuruh ngegendong adek, bisa nggak? Enggak. Enggak. Jadi gitu prinsipnya. Ketika kakinya kuat, ketika struktur existingnya kuat, dia bisa disambung, nanti bisa diakalin. Tapi kalau kakinya sendiri, jadi kalau memang mau disambung ya kakinya dikuatin dulu gitu kira-kira. Oke. Bayang nggak? Oke, ini ada pertanyaan dari Aisyah. Terima kasih, Valen. Kenapa ada yang pakai baja disambung? Kenapa ada yang pakai semen? Kenapa ada yang pakai box girder? Apa supaya lebih murah? Ini pertanyaannya Aisyah. Jadi gini, kalau misalnya Aisyah lihat, Aisyah mana Aisyah mute nggak? Nggak, dia bertanya di chat. Ya. Jadi kalau kita mudik pulang kampung, biasanya ada jembatan dari bambu. Ada yang pernah lewat jembatan bambu nggak? Nah, terus ada juga jembatan dari kayu.
ada juga jembatan baja kayak yang Holtekam tadi, terus ada jembatan beton. Nah, material-material pemilihan itu tergantung kita punya uangnya berapa, terus kita punya ketersediaan bahannya kah. Kalau kita misalnya punya baja tapi nggak ada yang jual baja, nggak bisa bikin. Gitu kira-kira. Oke. Jadi Terus kadang tergantung desain juga ya? desain mempertimbangkan itu, Vi. Jadi sisi ekonomisnya, ketersediaan material, tetap dipertimbangkan semua aspeknya. Oh gitu. Oke, ini Al-Fatih. Silakan Al-Fatih, dia ingin bertanya langsung. Al-Fatih. Assalamualaikum, saya Al-Fatih. Waalaikumsalam. Biaya jembatan itu sebenarnya berapa sih? Dari mana? Dari mana? Dan Biayanya? dari mana? Ada yang bikin sendiri, pakai uang sendiri. Ada yang dibayarin sama pemerintah daerah dari uang daerah. Ada yang disumbang-sumbang sama masyarakat, gotong royong. Biasanya berapa sih? Triliunan ya? Macam-macam. Kalau bikin jembatan kayu mah nggak sampai triliunan, Al-Fatih. Kalau bikin jembatan kayak Suramadu mungkin ya sampai. Tapi kalau misalnya kayak jembatan bambu, beda-beda tergantung jembatan. Suramadu biaya Suramadu berapa biaya? Ya? Tante Google dulu ya, Tante nggak tahu soalnya. Ya, jadi Tante Google dulu PR ya. Oke, terima kasih Al-Fatih. Berikutnya dari Keiko ya. Keiko, silakan. Oh, Tante dapat info 5 triliun katanya. 5 triliun, wow. Nolnya aja udah berapa itu ya? Mahal banget. Keiko, silakan. Kita jaga. Keiko. Tante, kalau bangun jembatan Ampera gimana caranya? Ini Keiko belum respons. Ini ada pertanyaan dari Rania. Cara membangun jembatan Ampera, itu teknologinya apa? Kan dibangun zaman Soekarno ya? Kalau jembatan bisa berapa lama? Gimana Keiko? Kalau bangun jembatan bisa berapa? Oh, tahannya. Udah kedengeran? Jadi kalau bangun jembatan, berapa lama tahannya jembatan itu? Oke, jadi biasanya ada namanya umur rencana. Kalau sekarang itu secara peraturan dari pemerintah, umur rencananya 100 tahun. Jadi diharapkan jembatan itu bisa berfungsi dengan baik selama 100 tahun. Pernah juga ada umur rencananya 50 tahun, artinya jembatan itu harus bisa berfungsi dengan baik selama 50 tahun. Jadi artinya gaya-gaya yang dipertimbangkan itu misalnya nih kita ada gaya angin yang akan kena atau gaya gempa yang akan kena di jembatan itu. Nah, nanti hitungan gempanya itu disesuaikan dengan umur rencana tadi. Gitu. Oke, nah kalau tadi bisa dijelaskan juga bagaimana membuat jembatan itu tahan gempa, Tante? Sebenarnya jembatannya atau struktur apapun itu tidak bisa dikatakan tahan gempa. Jadi perencanaan itu kita punya peraturan desain gempa. Halo? Iya, silakan. Desain gempa itu misalnya kita harus bisa desain gempa. Kalau yang sekarang jembatan penting 1000 tahun, Vi. Jadi jadi kalau misalnya nih dia jembatannya kuat untuk 7 skala Richter. Nah, artinya ketika ada 8 skala Richter dia tidak kuat. Jadi bukan berarti, dan kita tidak tahu yang akan terjadi di dunia ini, di bumi ini skala Richter berapa yang akan kena. Jadi
perkiraan itu berdasarkan penelitian dari para ahli bahwa di Indonesia yang pernah terjadi adalah misalnya kayak yang di Aceh 9 skala Richter. Nah, nanti ada hitungan probabilitasnya, jadi nanti desainnya harus pakai segini. Nah, begitu. Jadi dikatakan tahan gempa enggak juga sebenarnya. Kalau LRT Kuningan itu berapa skala Richter di desainnya? Itu dia pakai gempa rencana 1000 tahun. Oke. Wow. Jadi peraturan di Indonesia sekarang memang untuk peraturan jembatan itu gempa 1000 tahun sih. Gempa 1000 tahun itu berarti 8 skala Richter. Kalau diskalakan berapa ya? Mungkin ya sekitar segitu. Wow. Oke. Jadi saya kepikiran juga tuh melengkung soalnya. Oke. Kalau tadi kan bicara rencana ini, ada pertanyaan dari Fiorenza. Berapa biaya dibutuhkan untuk membangun jembatan di Jayapura? Ini kan tadi Tante cerita bahwa jembatan itu biayanya juga tergantung kepada bahannya, apakah beton, apakah logam. Nah, apakah memang yang terbuat dari logam lebih murah atau bagaimana? Kalau sekarang baja itu lebih mahal, Vi. Oh, baja lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan kalau kita, dan satu lagi, kalau kita menggunakan material baja, itu harus ada maintenance, itu apa ya namanya? Perawatan. Perawatan. Jadi harus ada perawatan rutin, misalnya kita harus melapis ulang catnya, karena baja itu materialnya akan karat. Jadi harus ada maintenance, harus ada perawatan, dicat ulang kah, digalvanize ulang atau seperti apa, supaya dia tetap bisa berfungsi dengan benar. Gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan apa? Nah, kalau beton biasanya less maintenance, jadi dia tidak terlalu perlu perawatan. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan Abel nih, apa bedanya jembatan beton dengan jembatan baja? Ya. Dan jembatan baja itu dia lebih fleksibel ya, lebih fleksibel lah namanya ya. Oke. Jadi mungkin dia strukturnya dimensinya kecil tapi dia kuat dibandingkan dengan baja dengan kekuatan baja dengan beton dengan kekuatan sama, mungkin betonnya harus lebih gede. Iya. Kayak gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Saya mau tanya, harus pintar pelajaran apa kalau nanti cita-citanya mau jadi pembuat jembatan? Wah, ada pertanyaan keren loh. Silakan Anda, apa? Harus pintar belajar matematika, harus suka fisika juga mungkin. Intinya sebenarnya harus rajin belajar. Ya. Harus pintar menggambar nggak? Enggak. Karena sekarang buat menggambar biasanya pakai software, Pi. Jadi jadi kalau misalnya arsitek harus pintar gambar, desainer harus pintar menggambar, kayaknya kalau sipil sih enggak sih. Enggak terlalu ya. Yang penting paham paham teknologi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari ada Alia Arkanaina yang mau bertanya. Silakan Alia. Ya, silakan Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalau jembatan kan harus dites kekuatannya dulu kan? Ya. Iya. Misalnya dites terus, habis itu nggak ada yang benar, kalau begitu rugi nggak? Dites kekuatannya itu seperti waktu udah jadi maksudnya? Iya. Jadi ada memang kalau kita sudah selesai membangun jembatan, ada namanya loading test. Kalau misalnya loading test itu jadi misalnya ada suatu jembatan, Tante punya fotonya tapi nyarinya lama kayaknya. Atau di Google aja nanti ya. Jadi loading test itu nanti truk ada misalnya ada berapa truk, ada 20 truk disusun jajar di jembatan. Nanti dilihat si jembatannya kuat nggak dengan sekian banyak truk itu. Nah, truknya udah dihitung nih, dia harus beratnya sekian. Kalau tidak lolos,
biasanya mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, bisa pakai perkuatan, bisa diperbaiki lah intinya supaya jembatan yang sudah dibangun ini bisa dipakai. Sayang dong, buang-buang duit nggak dipakai. Iya. Oke. Nah, itu tuh gambarnya loading test. Nah, nih dijejer-jejer. Nah, Jadi nih kayak di Kalikuto nih berapa truk tuh dijejer banyak. Nah, nanti dilihat perilaku jembatannya sudah sesuai dengan desainnya belum gitu. oke, langsung ada coret-coret. Oke, kita stop Tuh, dulu. ini namanya loading test. Jadi kalau jembatannya udah jadi, terus dites, dikasih beban, dia kuat nggak? Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan katanya bagus. Musa Sabit ya? Masih. Berarti Tante, Iya. sebelum membangun jembatan itu dibikin dulu semacam miniaturnya ya untuk dites gitu ya? Enggak. Nggak harus ya. Jadi kalkulasi matematika aja semua sekarang. Atau Iya, komputer. kita dihitung dengan software. Terus nanti baru ada setelah jadi ada loading test. Cuman nanti kalau misalnya ada namanya uji terowongan angin, Vi. Tapi itu biasanya untuk jembatan-jembatan yang kayak jembatan kabel stay yang memang sangat sensitif terhadap efek angin. Jadi sekarang semua udah ada software ya. Ini menjawab Ya. pertanyaan dari Danendra, bagaimana menghitung kekokohan jembatan? Dihitung. Ya. Dihitung. Jadi Ya. nanti kuliah sipil itu belajar bagaimana kita mendesain suatu struktur supaya dia kokoh dan kuat, bisa dipakai. Oke, ini ada pertanyaan, biaya bikin jembatan itu kan mahal, sedangkan masyarakat memakainya gratis. Apa negara tidak rugi? Gini, kalau ada yang di rumah suka makan, papa mamanya kasih makan gratis, papa mamanya rugi nggak? Kira-kira gitu. Jadi tugas negara kita menyediakan fasilitas untuk rakyatnya supaya rakyatnya bisa sejahtera, bisa pergi kerja, bisa pergi sekolah, dibangunlah jembatan, jalan, kira-kira gitu. Rugikah negara? Ya enggak, karena negara kan dapat duitnya dari rakyat juga. Oke. Itu ya. Jadi negara hanya menjalankan tugasnya pakai uangnya pakai uang rakyat juga. Jadi kita harus jaga duit kita kok semuanya. Jadi kalau jalannya lancar, orang kan bisa pergi kerja dengan lancar. Jadi itu menggerakkan ekonomi. Kalau misalnya jalannya nggak lancar, misalnya kita harus menyeberang sungai dengan naik kapal dulu, itu kan bikin lama. Nanti pergi sekolahnya 3 jam, Dek. 3 jam. Dek. Nah, jadi akhirnya nanti kita semua kebantu sama jembatan yang dibikin oleh pemerintah. Ini ada Musa lagi mau bertanya. Musa. Kalau misalkan ada jembatan yang wajib ada, terus jembatannya hancur total, terus gimana dong? Harus bikin lagi dong? Iya. Ada yang pernah dengar cerita ini enggak? Jembatan di Sulawesi, saya lupa namanya apa ya, Vi, yang jembatan lengkung yang kena likuifaksi itu. Jadi jembatannya penting. Di Palu. Yang di Palu. Jadi terus kena bencana alam, jembatannya hanyut dan roboh. Nah, sekarang lagi dibangun lagi. Kenapa? Karena jembatannya penting. Dibangun lagi. Berarti buang-buang duit banyak banget. Tapi nggak buang-buang duit juga sih sebenarnya, kan kena bencana. Yeah. Jadi jembatannya waktu itu ada gempa bumi gede, terus jembatannya kena likuifaksi. Likuifaksi itu tanahnya bergerak. Jadi jembatan yang tadinya berdiri di tempatnya dia ngegeser dan hanyut dan rusak dan roboh. Nah, coba nanti bisa
Nah, ini jembatannya nih. Jadi dia kena gempa bumi yang gede di Palu. Lihat nih, dia robohkan. Jadi jembatan ini jembatan penting. Nah, ini jembatan yang roboh itu. Ini jembatannya cakep loh. Nih kayak jembatan Holtecam tadi. Kayak Golden Bridge, istilahnya. Jembatan kuning Palu. Ya. Gitu. Kasian sih sekarang jadi ini. Sekarang dibikin lagi. Ini lagi proses bikin lagi kok ini. Berarti butuh banyak duit dong. Iya, banyak banget. Itulah tugas negara, kan kita bayar pajak. Kalau duitnya nggak cukup, terus minta-minta ke rakyat gimana dong? Dengan pajak. Itulah tugas Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani namanya. Ini nanti Mencari uang. diatur-atur duitnya, diamplopin satu-satu. Ini buat bikin jembatan di Palu, ini buat bikin jembatan di mana, diamplopin satu-satu, Musa. Gitu, Musa. Supaya Mungkin lain kali ya kita undang ya orang yang mengerti soal itu ya, Musa ya. Iya. Ahli keuangan negara ya. Gimana sih cara ngatur keuangan negara? Seru tuh kayaknya tuh. Iya. Oke, Musa. Terima kasih. Pertanyaannya keren banget. Selanjutnya Anza. Silakan Anza. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kenapa Anza nggak kelihatan mukanya, pengen lihat. Mau lihat mukanya. Oke. Mau tanya apa? kenapa di jembatan banyak bolong-bolong jalannya? Kalau kata tante nih ya, karena jembatannya nggak dirawat. Mungkin itu kali ada antara sela. Itu kan ada memang dikosongin. Jembatan bolong-bolong maksudnya apa nih? Jembatannya rusak atau gimana? Mungkin bisa dijelasin? Di luar kota, di jalannya. Jalan di jembatannya. Jalan di jembatannya bolong-bolong? Iya. Iya, itu artinya rusak. Soalnya kalau yang jembatan yang bagus harusnya nggak bolong-bolong. Harusnya mobil yang lewat itu nggak gruk. Panas. Terima kasih Tante. Oke. Mungkin itu maksudnya kali. Kalau kita sering lewat tuh jalan yang panjang nih. Jalan layang yang Japek ya? panjang. Ya kayak jalan layang non-tol. Itu kan ada selak-selaknya. Dan itu kan tidak full. Itu namanya expansion joint. Expansion joint. Jadi expansion joint itu fungsinya, jadi gini, material itu dia ada namanya menyusut dan mengembang. Kayak kalau ada adik-adik belajar IPA di SD kan ada tuh rel kereta api waktu siang hari akan bertambah panjang. Kalau malam hari dia akan bertambah pendek. Dia akan mengembang dan menyusut. Nah, jembatan juga butuh napas kayak gitu. Jadi dia akan mengembang dan menyusut siang dan malam hari tergantung temperatur. Nah, expansion joint atau juga waktu ada gempa, dia butuh bisa bergerak sedikit. Nah, expansion joint itu fungsinya adalah celah antara jembatan. Jadi jembatan itu nggak mungkin panjang full gitu sampai ujung-ujung gitu, nggak bisa. Jadi dia ada expansion joint, ada space antara jembatan yang memungkinkan dia untuk bergerak, bernafas lah kalau tante istilahkan ya. Dia bisa napas, bisa mulur, bisa maju mundur. Nah mungkin kalau itu yang dimaksud itu memang disengaja, cuma nah ini expansion joint namanya, ini modular. Nah jadi dia nah kalau misalnya pemasangannya kurang bagus, nanti dia ketika kita lewat di situ gruk gitu. Tapi dia bukan bolong sih. Memang disengaja. Ini memang dikhususkan memang untuk sambungan jembatan namanya. Sama dengan kereta juga, kalau rel kereta nih kalau di ujungnya ada railroad track. Nah, dia ada sambungan butuh. Jadi kan akan ada muai susutnya dari material tuh. Nah, ini ada juga nih. Dan butuh itu. Jadi jembatan, nah ini
expansionnya udah rusak nih kayaknya nih, yang ada mobil putih ini. Nah, kalau udah ini harusnya diperbaiki, misalnya begitu. Kalau bagus, harusnya dia nggak gruk-gruk seperti itu. Ini kan celahnya udah gede banget nih. Nah, Gitu ya. bahaya Soal lama-lama. mungkin itu yang bolong-bolong kali, maksudnya jegluk-jegluk. kalau Mungkin bolong-bolong itu maksudnya, bisa jadi. Iya, kalau jalannya udah tua, celah itu semakin terasa. Ini saya Yuma dan Aga. Tapi ininya kayaknya sound systemnya nggak baik deh Yuma. Jadi nggak bisa saya pencet nih. Nggak keluar ininya ya. Nggak keluar tanda audionya. Ya, jadi saya kasih ke Danendra dulu. Yuma dan Aga mungkin dipastikan dulu sound systemnya, kalau dia pakai mikrofon di unplug dulu, dicabut dulu, pasang lagi ya. Saya silakan dulu Danendra ya. Ada pertanyaan dari Danendra, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Danendra tuh mana nih? apa Nggak yang kelihatan. Mukanya mana? Jangan lihat. Oke. Halo Danendra. apa yang harus saya persiapkan untuk masuk ke ITB di Bandung? Danendra di mana? Di kamar. Enggak, sekarang di mana? Maaf, saya gugup. Enggak apa-apa. Jadi gini, Danendra mau sekolah di mana saja, itu bagus. Yang penting Danendra rajin, tekun, nggak pantang menyerah, mengerjakan sesuatu bersungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Mau sekolah dimanapun nggak harus ITB, mana tahu nanti Danendra sekolahnya di Inggris, di Jerman, ya kan? Oke. Iya. Emang Tante Fatma dulu nggak bercita jadi insinyur jembatan dari kecil gitu? Enggak. Dulu tidak pernah ada cita-cita buat jadi insinyur jembatan sih Om Arfi. Ya. Cuman waktu mau tamat kuliah diajakin teman kerja sama Bapak Jody namanya. Terus sampai sekarang masih awet di situ. Oh gitu. Jadi malah nggak kepikiran jadi insinyur jembatan ya? Enggak. Lalu milih jurusannya kenapa? Milih jurusan sebenarnya dulu karena ini ya, karena nggak suka hafalan, jadi nyarinya yang hitung-hitung. Ya. Hitung-hitung apa gitu kan? Hitung-hitung tapi suka gambar. Maunya waktu itu ke arsitek, ternyata kayaknya arsitek susah karena harus ada bakat menggambar indah gitu kan. Dan Tante nggak bisa menggambar indah. Akhirnya ya udahlah teknik sipil saja, jadilah ke teknik sipil gitu. Oh, begitu. Oke deh. Kita masih punya waktu 15 menit lagi ya. Itu Danendra kayaknya udah audionya deh. Oh, yang tadi bukan Danendra si. Oh, bukan ya? Siapa namanya yang tadi yang udah audionya udah baik? Sebentar, kok jadi hilang. Bukan Danendra tadi. Tiba-tiba udah hilang. Iya, Alfat lagi yang nanya. Alfat mau nanya apa? Ada nggak jembatan tertua di Indonesia? Jembatan Akar. Yang tadi, yang slide yang pertama. Jembatannya terbuat dari akar pohon beringin. Ada di mana? Di Sumatera Barat, di pesisir selatan. Nama daerahnya Bayang. Coba jalan-jalan ke sana, Alfat. Tadi ada fotonya, ada Tante. Share ya. Oke. Nih.
Nih namanya, ini tahun 1890 dan Tante juga belum lahir, kayaknya nenek Tante juga belum Tunggu, lahir ini. tunggu, nggak bisa di-share. Saya buka dulu. Belum di-share ya? Belum. Bentar. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah, ini jembatan titian Aka ini, jadi ada akar pohon beringin dijalin supaya jadi jembatan. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan, Alfat ya tadi ya, kesempatan di jalan-jalan ke pesisir selatan Sumatera Utara ini ada jembatan ini. Cakep banget. Oke deh. Terima kasih Tante. Nah, Mungkin ada juga pertanyaan jembatan pertama di dunia itu di mana? Ya, tadi. aduh, Tante nggak tahu ya. Pertanyaannya berat. Mungkin ada kali jembatan pertama di dunia itu nyebrang got gitu. Pakai kayu. Pas zaman Nabi Adam juga sudah ada gitu ya. Buat nyebrangin lubang atau apa. Iya. Tapi prinsipnya dia tetap jembatan. Iya. Oke, oh nambah nih pertanyaannya jadi banyak. Ada lagi dari ini nggak ada namanya, saya bingung nih. Silakan ya, sudah saya unmute ya. Kenalkan dulu namanya siapa? Halo, yang sudah saya unmute barusan. Nah, ada lagi Om. Oh, Ini siapa nih? Ini Abel Alfa. Om. Abel. Oh, Abel. Silakan Abel. Tante pernah buat jembatan di luar negeri nggak? Timor Leste itu luar negeri nggak ya? Iya. Ada dah. Timor Leste pernah, Tante. Iya, iya. Timur Leste. Timor Terima Timur kasih ya kalau Tante. dulu. Iya. Ini ada lagi dari Itu Jima. Alia Arkanaina. Ini kayaknya Arkanaina. adik kakak ya. Arkan kali tadi. Silakan. Kamu Arkan ya? Iya. Nah, oke, tahu deh. Silakan Arkan, pertanyaannya apa lagi? Tante, misalnya kan ada jembatan yang pakai akar pohon beringin. Ya. Misalnya pohon beringinnya jatuh gimana? Kayaknya jembatannya ikut jatuh deh. Kalau dia tumbang. kan akarnya ngikut ke pohonnya ya, kecuali pohonnya ditebang, akarnya ditinggalin, tapi siapa yang megangin? Kayaknya ikut roboh deh akan. Begitu. Nigi. Mau tanya apa Nigi? Tante dalam pembuatan jembatan, Tante juga turun ke lapangan. Turun. Jadi kayak Tante cerita tadi ada jembatan yang tingginya 25 meter, itu kita naik tangga, naik ke atas, sampai ke atas liatin. Ji tahu kalau 25 meter itu ya, itu sama dengan gedung 6 lantai. Atau rumahnya kalau misalnya rumah 1 lantai dijajar-jajar, ditumpuk-tumpuk sebanyak 6 rumah. Nah, kayak gitu kira-kira. Kebayang nggak tingginya? Nah, itu Tante harus naik ke atas, liatin itu tulang dipasang dengan benar nggak, terus sesuai nggak dengan gambar, itu misalnya Tante bikin 5 meter, dipasangnya 5 meter nggak, jadi tetap harus turun ke lapangan. Main-main sama jembatan. Oke. Oke, Gi. Sip, Gi. Sip. Ini pertanyaan, saya bacakan 2 pertanyaan dari chat. Setelah itu kita closing ya. Pertanyaan pertama dari Kaisha. Apa bedanya membuat jembatan melengkung dengan jembatan yang lurus, Tante? Beda tingkat kesulitannya. Jadi konsep jembatannya sama sebenarnya. Cuman karena dia melengkung, coba kalau misalnya kita berdiri, terus 1 tangan dikasih pemberat, barbel ya, barbel, terus dipanjangin ke sini,
kita kan akan goyang-goyang ya, jadi nggak stabil berdirinya. Jadi seakan-akan jembatan lengkung itu dia akan akan doyong. Jadi dia nggak akan berdiri stabil gitu. Nah, supaya menghindari doyong itu kita harus akalin bagaimana caranya supaya jembatannya nggak doyong. Nah, yang kayak gitu kita harus pikirin supaya nanti saat jembatannya berdiri dia bisa stabil, dia bisa kuat, dia bisa dipakai dengan benar. Beda dan tingkat kesulitannya beda. Nah, ini ada dari Sultan Zafir. Tante pernah salah mendesain jembatan nggak? Jadi sudah jadi desainnya tapi tidak bisa dipasang. Alhamdulillah sih belum. Ya. Belum. Tapi kalau misalnya didesain tapi tidak dibangun, soalnya dananya belum ada, itu ada. Ya. Jadi mungkin kita disuruh desain nih dari mana gitu ya, tapi ternyata uangnya belum ada. Ya desainnya nggak jadi dibangun atau belum dibangun mungkin. Kayak jembatan Manado atau jembatan Mahkota itu kan proses pembangunannya panjang, lama sekali dari desainnya. Desainnya dari saya mulai awal-awal lulus kuliah baru jadi kemarin. Kira-kira sama dengan jembatan Kelok 9 itu kan juga lama. Jembatan apa? Siti Nurbaya ya di Padang. Itu lama sekali pembangunannya karena memang pembiayaannya kurang. Gitu kira-kira. Oke. Tante, silakan berikan closing statement. Ada. Ini tiba-tiba katanya Gi ada pertanyaan. Pertanyaan apa Gi? Oh ini nih. Pertanyaannya yang saya sendiri nggak tahu nih. Tante, cara buat jembatan dengan konsep jembatan Einstein pasti beda dengan yang lain kan? Einstein? Ya nggak tahu nih pertanyaan tentang apa. Yang nanya siapa? Siji. Gi. Konsep jembatan Einstein seperti apa ya, Ji ya? Bukan jembatan. Hah? Bukan Einstein kali Gi. Tesla. Emang Tesla bikin jembatan? Jadi dia bikin gini loh. Itu ya. Lidi-lidi yang digabung. Jadi dia itu kayak gini, dia bagian sininya menahan. Sama kayak kubah. Oh, itu sama dengan jembatan arch mungkin ya? Ya, Jembatan tapi arch dia itu kayak... jalan tol biasa. Yang di bawahnya gitu. Ada contoh gambarnya nggak, Ji? Jembatan yang mana, Bah? Coba liatin, Bah. Bukan Einstein kali Gi. Saya mau bertanya bagaimana cara merawat jembatan. Suramadu ya? Emang? Ya, apa nggak tahu apa yang ditanyakan? Cuma kan bisa lupa. Iya, itu jembatan lain ini namanya. Pakai penguat. Kalau yang arch itu, Ji, yang arch itu ya, Ji ya. Jadi dia kakinya itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya bentuk setengah lingkarannya itu akan jadi dia akan neken. Jadi dia kayak aduh tante gimana jelasinnya ya? Kalau misalnya kayak gini, Ji, diginiin, kalau ditekan kan bisa nih, bisa nahan. Tapi kalau lurus diginiin kan susah nahan. Nah, bentuk dia kayak gini itu yang membuat dia bisa lebih tahan. Betul, namanya arch. Bentuk melengkungnya itu yang memberikan tahanan. Dia akan jauh lebih tahan dibandingkan kalau dia lurus. Nah, ini jembatan arch. Jadi kaki-kakinya ini, betul. Jadi kaki-kakinya ini lebih kuat menahan tekan.
khususnya kalau bisa ini di jembatan arch ini bagusnya untuk tanah-tanah yang keras ya, kayak ada di batu-batu, kayak di pegunungan yang jadi nah ini kalau kita dorong, kita kasih gaya atau kita duduk di atasnya misalnya ya. Nah, ini akan mendorong yang samping-samping ini. Jadi kekuatannya itu justru dibentuk arch-nya ini. Gitu, Ji. Oke. Iya, Gi. Silakan Tante Fatma, ada closing statement buat anak-anak, ini apa? Closing Sebelum statement kita foto ya. Mungkin Tante tadi terkesan dengan yang bertanya harus sekolah ke ITB ya. Intinya gini, nggak usah adik-adik mikirin mau sekolah ke ITB, mau kemana, apapun cita-citanya, kejarlah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin belajar, tekun, jangan pantang menyerah. Benar, jangan pantang menyerah, selalu semangat belajar, itu aja. Ya. Oke, Ji. Ya, saya ini ya, silakan semua teman-teman, ini saya buka, silakan meng-unmute diri sendiri. Yeay! Saya nyalakan layarnya semua ya. Yeay, dadah! Dadah, terima kasih ya. Dadah. Dadah semua. Dadah. Terima kasih Tante Fatma. Dadah. 3, 2. Dadah semua. Bilang terima kasih pada Tante Fatma. Terima kasih Tante Fatma. Terima kasih. Terima kasih Tante Fatma. Terima kasih.